Setelah fact finding, tentu teman-teman harus presentasi. Ingat ya, handling objection jangan lakukan kalau belum presentasi. Presentasi itu isinya apa sih, teman-teman? 3 hal ini doang. Ya, kalau Anda belum lakukan ini, Anda jangan, sekali-sekali menghandle penolakannya. Kita bicara sama dia gini, teman-teman, "Pak, kita hanya perlu waktu ya, sebentar aja 10 menit untuk kita, bicara mengenai, presentasi ini, ya, mengenai program yang bagus ini loh, Pak," gitu. Walaupun dia sudah ngomong macem-macem ya, dia ngomong misalnya, "Klaim susah, cicilan banyak," gitu. "Ah, bagus banget Pak untuk Bapak klaim saya setuju sih, tapi nggak apa-apa Pak, boleh nggak siapin waktu, saya cuma mau cerita kok." Saya cerita. Nah, cerita apa yang mau diceritain? "Ini loh Pak." Nah, Bapak teman-teman cerita, apa yang teman-teman kuasai ceritanya, terserah. Cek di situ bagaimana cara presentasi asuransi, bagaimana keranjang batu, banyak banget tuh kemarin saya lihat juga di YouTube ya. Nah, itu teman-teman bisa belajar dari situ apa yang teman-teman mau ceritain. Nah, untuk sekarang ini mungkin teman-teman bisa kirim video gitu ya. Nah, habis buka pikiran, teman-teman kasih solusinya. Solusinya itu apa? Nah, teman-teman bercerita, saya nggak tahu masing-masing agensi cerita solusinya apa tuh apa. Misalnya ada rekening Pak Ali yang lalu, atau rekening two in one, atau disebutnya rekening ajaib, atau disebutnya rekening three in one. Nah, ada rekening ABC. Nah, apa yang dijelasin solusinya itu di setiap termasuk itu adalah ilustrasi. Ilustrasi bisa dibuat karena teman-teman. Kenapa? Ilustrasi namanya solusi, yang di dalam solusi itu Anda kasih dia gambaran rekening Pak Ali, misalnya rekening A, rekening B. Nah, di dalam solusi ini teman-teman bisa langsung buat ilustrasi. Kalau kalau nih bisa bikin ilustrasi kalau Anda sudah approaching dan fact finding yang tepat. Jadi contoh approaching itu bisa juga melalui saudaranya atau waktu teman-teman bicara, teman-teman bisa gini, sebenarnya ilmunya untuk approaching tahu dia tanggal lahir paling gampang ya, "Pak, saya dulu kuliah, 90 loh. Bapak angkatan tahun berapa Pak waktu kuliah?" Gitu. Nah, dari situ Anda tahu berapa usia dia kira-kira gitu kan teman-teman. Nah, kalau fact finding-nya teman-teman bagus, teman-teman bisa langsung buat mana, dia punya tanggal lahir atau mungkin kira-kira dulu atau pokoknya ada satu hal yang teman-teman harus bawa, ada gambaran buat dia. Oke, lanjut trial closing. Nah, 3 hal ini teman-teman, saya mau jabarkan, oke cara buka pikiran. Ini saya kasih satu aja ya, dan ini teman-teman boleh lihat di YouTube. Dan banyak banget tentang buka pikiran. Nah, teman-teman jangan terlalu pusing sama banyaknya, cara buka pikiran. Ada yang, namanya apa kemarin itu rumah ajaib gitu kan, ada brankas gitu kan, ada bagaimana, kalau mati lampu rumah gitu kan. Nah itu banyak banget itu sebenarnya cara buka pikiran. Oke, ini cara buka pikiran saya yang umum nih, yang pernah diajarkan oleh Sanjay, Tolani kalau nggak salah ya. Yuk next-nya, yaitu adalah keranjang batu. Nah ini dia gambarnya, contoh kita ceritainnya tentang keranjang batu. Oke. Kita lihat ya bagaimana tentang keranjang batunya. Nah, gini loh Pak, seorang, pencari nafkah, next-nya ya, heeh. Nah, ini buka pikiran. Next-nya nih, buka pikiran dulu. Bagaimana? Sebelah kiri dulu ya, keranjang batu ini. Coba kita lihat. Gini loh Pak, sebelah kiri dulu Pak, coba ya. Fokus dulu ya ke sebelah kiri. Jadi satu dulu. Resiko kehidupan. Gini loh Pak, kalau kita menggambarkan, ini teman-teman bisa lihat di YouTube juga ada loh, cari aja. Pak, setiap orang pencari nafkah, itu ada satu, yang harus dilakukan setiap pencari nafkah itu adalah untuk, memastikan istri dan anak-anaknya itu dengan kehidupan ini berjalan dengan baik. Setuju ya, Pak? Nah, kalau kita lihat, Pak, perjalanan itu kadang bergelombang, tidak lurus, ya. Tetapi tetap aja seorang pencari nafkah itu harus, melakukan, satu penghasilan untuk beban semua kehidupan yang
dan tentang sosial ya, untuk kita mungkin untuk zakat gitu ya, untuk kalau kita untuk donasi gitu ya. Nah, itu semua menjadi satu keranjang di mana itu yang harus kita seorang pencari nafkah harus terus menopang, oke. Tetapi apa yang terjadi kalau terjadi resiko dalam kehidupan? Setiap orang berharap semua lancar, semua berjalan dengan baik. Tapi ada satu masanya, resiko kehidupan itu tidak bisa ditolak. Apa itu resikonya? Sakit kritis, cacat tetap total, dan meninggal dunia. Ya. Nah, untuk 3 hal ini, apabila terjadi kepada seorang pencari nafkah, maka kita lihat gambar yang sebelah kanan. Akan terjadi dia tidak lagi bisa menopang. Apa yang terjadi kalau belum ada pilar keuangan yang memadai untuk tetap keran anak. Bayangin kalau tidak ada pilar. Nah, pilar-pilar inilah ya, pilar keuangan inilah ya yang kita sebut dengan asuransi ya. Nah, inilah saya nggak tahu ya, yang lalu tuh ada yang namanya macam-macam lah ya untuk membuka pikiran. Tapi teman-teman ambil satu yang teman-teman merasakan teman-teman lancar dan sudah menjiwai ya, sudah menjiwai apa yang teman-teman udah rasakan gitu ya, udah menjiwai satu aja ceritanya. Nah, setelah cerita ini buka pikiran, next-nya, yuk kita lihat. Next-nya adalah buka pikiran, kemudian kita kasih solusinya kan. Solusinya apa? Teman-teman, solusinya itu teman-teman bercerita apa yang ada di agensi sebagai template ataupun sebagai skrip yang sudah diajarkan, apakah rekening AB atau rekening ABC ya. Kalau teman-teman ada yang sudah teman-teman diajarkan, ya udah ambil skripnya itu. Ingat ya, kata Jackie Chan ya, kata Jet Li, ya, apa yang dia katakan bahwa dia tidak takut kepada orang yang punya gaya kungfu 1000 gaya, dia nggak takut. Tapi yang dia takut adalah orang cuman punya satu gaya, tapi 1000 kali dia latihan. Nah, itu teman-teman latihan aja, terus aja nggak apa-apa, satu hal itu aja ya, kata Bruce Lee ya. Nah, Bruce Lee juga mengatakan bahwa ya satu aja, satu gaya, tapi 1000 kali latihannya. Nah, setelah Anda kasih solusinya, termasuk juga ilustrasinya, yang ketiga adalah teman-teman trial closing. Jangan lupa ya, trial closing. Teman-teman tuh kadang-kadang agent tuh suka malu minta uang gitu. Kan kita bukan minta uang itu untuk buat kita pakai gitu loh. Kita bukan minta uang itu buat belanja, buat habis itu kan enggak. Nah, trial closing ini harus mantap teman-teman. Setelah teman-teman bercerita, oke, next-nya trial closing nih. Apa pertanyaannya? Pertama, Pak, bagus nggak program ini? Nah, kalau dia bilang, bagus. Oke, kalau ini bagus, Pak, program ini bisa membantu Pak Ali, berarti bisa juga dong membantu Bapak juga. Nah, Bapak Ali itu ceritanya kita lagi ceritain Pak Ali punya presentasi tadi ya, yang rekening A, rekening B, Ali berencana menabung 2 juta per bulan gitu. Itu saya udah nggak jelasin lagi. Teman-teman kalau yang belum ngerti tanya leadernya ya, cepat-cepat tanya leadernya. Apapun yang saya sampai ini kalau nggak ngerti, cepat tanya leadernya supaya teman-teman bisa cepat bergerak, oke? Nah, kalau program, tadi kan saya ceritain programnya Pak Ali, menabung misalnya 2 juta, bukan menabung ya, investasi gitu kan, menyisihkan dana gitu kan, 2 juta gitu kan ya. Nah, dan dapat manfaat 500 juta kalau meninggal, begitu ya. Nah, kalau program ini bisa membantu Pak Ali yang saya ceritakan tadi, Pak, berarti bisa juga nggak membantu Bapak? Bisa kan, Pak? Nah, kalau ini bisa juga membantu Bapak, boleh nggak saya bantu untuk buka program perlindungan ini, Pak? Nah, udah itu aja teman-teman. Langsung kalau saya sukanya dengan yang ringan-ringan, langsung, oh gitu ya, bagus, bagus, bagus gitu kan. Kalau dia udah bicara begitu, ingat ya, jangan pernah ada kata-kata begini loh. Bagus ya Pak? Ya udah, Bapak udah pikirin ya. Oke kan Pak? Berulang-ulang ditanya itu, oke kan Pak? Bapak udah pikirin kan? Bagus kan? Udah jangan berulang-ulang teman-teman.
langsung aja kalau sudah seperti itu trial closing. Langsung trial closing-nya apa? Kalau saya lebih suka dengan yang ringan-ringan. Tanyanya gini langsung, "Pak, maaf tinggi badan Bapak berapa? Berat badan Bapak berapa?" Itu kan ringan-ringan. Pasti dia kan ngomong, "Wah, Bapak bagus banget," gitu kan, standar nih, ya, tinggi dan berat badannya. Jadi Bapak bisa terlindungi dengan baik gitu. Nah terus udah lanjut, alamat surat menyurat atau mungkin alamat emailnya Pak gitu. Bapak pendidikan terakhir di mana gitu. Terus lulusannya sarjana S1 Pak, S2 atau S3 gitu. Nah itu yang ringan-ringan membuat dia happy pertanyaan itu. Nah tapi pada saat setelah dia udah oke, langsung minta KTP. Ya kalau offline, kalau dulu offline kita bisa langsung minta KTP, kita foto gitu kan, betul nggak? Nah tapi kalau nggak offline, nah kalau offline biasanya paling enak langsung, "Boleh Pak saya bantu minta KTP-nya." Setelah minta data ya, setelah minta data, tinggi badan, berat badan, alamat email gitu ya, yang ringan-ringan aja. Terus kemudian, "Pak boleh saya pinjam KTP-nya?" Nah, kalau dia udah keluarin, ada 2 macam nih, dia langsung keluarin KTP, atau yang dia nggak keluarin KTP-nya, langsung baru 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 sadar gitu, "Loh kok KTP?" Gitu kan, betul nggak? Nah, jadi waktu dia minta kartu kredit, "Pak sekalian aja dengan kartu kreditnya Pak," gitu. "Ini boleh loh dengan kredit card auto debit," gitu. Bagus dengan auto debit kredit card ya. Nah, terus oke, setelah itu, setelah minta data, kartu kredit, KTP. Nah, tapi kalau yang nggak mau keluarin KTP-nya gimana? Nggak apa-apa teman-teman, kalau nggak mau keluarin KTP, teman-teman bertanya lagi. Itu artinya masuk ke handling objection, oke. Nggak semua masuk ke handling objection kok teman-teman. Kalau trial closing-nya udah lancar, berarti nggak ada objection apa-apa. Tapi pada saat dia belum mau tanda tangan atau dia belum mau kasih kartu KTP-nya, berarti ada handling objection. Oke, next.